Bab 281. He Guang secara khusus memperkenalkan Yiwu kepada Xuan Wei untuk membahas cara menghadapi ras iblis. Yiwu memiliki sejenis rempah yang dapat meningkatkan kekuatan tempur binatang buas untuk waktu yang singkat setelah dihirup. Xuan Wei bertanya, bisakah kamu menunjukkan bubuk wewangian itu? He Guang melirik Yiwu. Yiwu mengeluarkan tas kulit kecil dan menyerahkannya kepada Xuan Wei. Xuan Wei mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Ujung jari Yiwu tanpa sengaja menyentuh punggung tangannya, tetapi karena dia mengenakan sarung tangan logam, sentuhan itu tidak berarti apa-apa baginya. Ia mengambil tas kulit itu seolah-olah tidak memperhatikannya dan membuka tali di sakunya. Ia melihat tas itu berisi sekantong kecil bubuk berwarna merah muda pucat. Aroma aneh memenuhi udara. Xuan Wei segera merasakan gelombang panas di perutnya. Darahnya seperti terbakar, dan dia punya firasat bahwa darahnya akan mendidih. Dia segera menarik erat-erat kantong kulit itu. Aroma aneh itu berangsur-angsur menghilang, dan Xuan Wei menekan perubahan aneh di tubuhnya. Kali ini, dia akhirnya berhenti mengabaikan binatang rubah betina di depannya. Dia menatap wajah Yiwu dan bertanya dengan suara rendah, apakah ada efek samping setelah binatang buas menggunakan bubuk ini? Yiwu menutup mulutnya dan terkekeh. Memang akan ada efek samping kecil. Itu akan membuat binatang jantan memiliki keinginan untuk kawin dalam waktu singkat. Itu dikenal sebagai gairah seksual. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi binatang jantan. Itu hanya gairah seksual. Itu memang bukan masalah besar. Xuan Wei meletakkan tas kulitnya. Jika efek sampingnya hanya itu, maka rencana ini layak dilakukan. He Guang sangat gembira. Karena kamu bilang itu mungkin, maka itu pasti baik-baik saja. Selanjutnya, mereka membahas secara rinci cara menggunakan kekuatan bubuk wewangian untuk mengatasi setan. Yiwu sesekali memberikan pendapatnya. Sebagian besar waktu, dia mempertahankan citranya yang patuh dan mendengarkan binatang buas jantan. Dia tahu betul bahwa binatang jantan secara alami suka berperang. Bagi mereka, perang terkadang lebih menarik daripada binatang betina. Ketika binatang jantan bersikap ambisius, binatang betina hanya perlu diam. Setelah mendiskusikan rencana untuk menghadapi musuh, Xuan Wei berbalik dan meninggalkan tenda. Yiwu bersandar ke pelukan He Guang, matanya penuh cinta. Di sini dingin di malam hari. He Guang mengabaikan isyaratnya dan berkata dengan lembut, aku akan meminta seseorang mengirimimu lebih banyak kulit binatang agar kau tetap hangat. Tapi menurutku suhu di sekitar yang mulia tetap yang terhangat. He Guang hanya tersenyum namun tidak menjawab. Dia sudah menjelaskannya dengan jelas, tetapi dia tetap menolak untuk setuju. Yiwu merasa malu. Dia ingin pergi, tetapi ketika dia memikirkan identitasnya dan masa depannya yang cerah sebagai raja binatang buas, dia tidak sanggup untuk menyerah. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahan amarah di dadanya. Yiwu menggigit bibir bawahnya pelan. Matanya berkaca-kaca saat dia berkata dengan sedih, aku mengikutimu sampai ke Sungai Hitam. Apa kau tidak mengerti? He Guang mengangkat dagunya dan menyeka air mata dari sudut matanya dengan ujung jarinya. Dia mendesah penuh simpati. Tentu saja, aku mengerti maksudmu, tetapi tugasku yang paling penting sekarang adalah mengalahkan para iblis dan merebut kembali wilayah yang diserbu. Hanya dengan begitu aku bisa mendapatkan kepercayaan ayah. Mengenai hubungan di antara kita, kita hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Di masa depan, ketika aku mengambil posisi itu, aku akan menyebarkan bunga ke seluruh kota 10.000 binatang buas dan menyambutmu di istana. Bagaimana? Perkataannya menggerakkan Yiwu. Keinginannya yang terbesar sejak kelahirannya kembali adalah untuk tinggal di istana kota 10.000 binatang sebagai seorang ratu dan menjadi wanita yang paling disegani di dunia. Yiwu menatap He Guang dengan iba. Yang mulia, Anda sudah berjanji kepada saya. Anda tidak bisa mengingkari janji Anda. Tentu saja, aku bersumpah aku tidak akan berbohong padamu. Yiwu tersenyum di sela-sela tangisannya dan memeluk erat lengan pria itu. Tidak bisakah aku tidur di sini malam ini? Tanyanya genit. Malam ini aku ada urusan dan tidak bisa menjagamu. Sebaiknya kau kembali ke tenda dan tidur. Aku akan mengajakmu melihat matahari terbit besok pagi. Yiwu setuju dengan kecewa.
Baiklah, aku akan kembali dulu. He Guang memanggil prajurit binatang untuk mengirim Yi Wu kembali. Yi Wu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap He Guang dan bertanya dengan lembut, jika aku membantumu menang kali ini, apakah kamu akan menyetujui permintaanku? He Guang tersenyum. Silakan saja, saya menginginkan kehidupan seseorang. Kehidupan siapa? Yi Wu berkata dengan jelas, Lin Huan. He Guang teringat wajah cantik itu, dan senyum di wajahnya membeku. Dia bertanya, apakah kamu punya dendam padanya? Dia pernah mempermalukanku. Aku bersumpah akan membalas dendam. He Guang berpikir sejenak. Dia terlihat lembut dan mungil. Dia tidak terlihat seperti wanita yang suka menindas orang lain. Apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan dia? Itu bukan salah paham. Aku punya dendam padanya. Bahkan jika aku melepaskannya hari ini, dia tidak akan melepaskanku di masa depan. Daripada membiarkan itu terjadi, lebih baik menyerang lebih dulu dan membunuhnya terlebih dahulu. Saat dia mengucapkan kalimat terakhirnya, bibir merahnya melengkung, dan wajah cantiknya menjadi semakin cantik. He Guang tetap diam. Yi Wu mendekatinya dan menggambar lingkaran dengan jari-jarinya di dadanya. Dia menghela napas, aku akan membantumu berperang, dan kau akan membantuku membalas dendam. Kita akan saling membantu. Bukankah itu bagus? Dia jelas memahami ambisi He Guang. Ketika dia menyebutkan pertarungan, He Guang dengan cepat membuat keputusan. Dia memegang tangannya yang lembut. Aku berjanji akan membalaskan dendammu. Yi Wu tertawa dan membungkuk untuk mencium pipinya. Terima kasih, Yang Mulia, katanya dengan gembira. Setelah Yi Wu pergi, kelembutan di wajah He Guang langsung menghilang. Sebagai gantinya adalah ketidakpedulian yang mendalam. He Guang terkekeh, matanya penuh dengan ejekan. Wanita bodoh. Hal yang paling menyebalkan dalam hidup adalah orang pintar seperti dia. He Guang memanggil bawahannya. Awasi Yi Wu. Jangan biarkan dia meninggalkan Kam. Baiklah. He Guang tumbuh di tengah konspirasi. Ia terbiasa melihat orang-orang berubah pikiran dengan mudah. Ia juga tahu bahwa seseorang pasti menyembunyikan sesuatu. Saat Yi Wu mendekatinya, dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan si betina, tetapi mengingat si betina masih bisa digunakan, dia tidak keberatan menghabiskan lebih banyak upaya untuk bermain dengannya. Bagaimana dengan menikahinya? Itu hanya khayalan. Dia tidak akan pernah menerima wanita yang mau melakukan apa saja untuk menjadi teman tidurnya. Memikirkan hal ini, He Guang menyingkapkan cadar yang ditinggalkan Huan. Dalam benaknya, wajah menawan Huan muncul lagi. Itu hanya sekilas, namun tak terlupakan. Dibandingkan dengan wanita yang licik seperti Yi Wu, dia lebih menyukai wanita seperti Huan. Dia cantik, manis, dan polos. Hal itu membuatnya ingin tetap menahannya dan melindunginya selama sisa hidupnya. He Guang mengencangkan cengkeramannya pada kerudung. Untuk saat ini, dia akan menunggu. Begitu dia duduk di posisi itu, dia akan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Bab 282. He Guang memutuskan untuk menyimpan bubuk wewangian Yi Wu sebagai senjata rahasia. Pada saat yang sama, ia menerima saran Xuan Wei dan memerintahkan orang-orang untuk membangun benteng. Lebih aman untuk melakukan keduanya. Xuan Wei kembali ke suku Serigala Batu. Ia menemukan Bai Di, yang sedang memetik buah bersama Huan. Kedua anak harimau itu sedang berguling-guling di atas rumput. Ketika mereka melihat Xuan Wei, mereka menerkamnya dan memeluk pergelangan kakinya seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menarik. Xuan Wei segera berhenti. Kedua bayi kecil ini masih terlalu muda. Ia takut jika ia tidak berhati-hati, ia akan menyakiti anak-anak. Huan tidak dapat menahan tawa ketika melihatnya membeku di tempat. Xuan Wei melepas sarung tangan logamnya dan membungkuk untuk mengambil dua anak harimau itu. Jari-jarinya yang pucat dengan lembut membelai kepala mereka yang berbulu. Meskipun anak-anak beruang itu masih muda, indera mereka sangat tajam. Mereka merasa bahwa orang besar di depan mereka tidak akan menyakiti mereka, jadi mereka berguling-guling di telapak tangannya dengan lega. Big White bahkan memeluk jari-jari Xuan Wei dan menggosok giginya ke ujung jarinya. Big White menggunakan jari-jari Xuan Wei sebagai tongkat untuk tumbuh gigi. Xuan Wei sama sekali tidak marah.
Ia bahkan sengaja menggerakkan jari-jarinya, membuat Big White langsung memeluk erat-erat jari-jarinya karena Big White takut tongkat giginya akan diambil. Melihat bagaimana dia berinteraksi dengan anak harimau, Huan merasa bahwa tebakan Bai Di mungkin benar. Hanya keluarga yang bisa begitu toleran dan akrab. Bai Di berjalan mendekat. Ia hanya mengenakan rok kulit binatang agar nyaman. Tubuh bagian atasnya terbuka, dan butiran-butiran keringat memantul dari kulitnya yang tegas. Dia mengambil sapu tangan katun dari Huan dan menyeka keringat di wajahnya. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya. Xuan Wei memegang anak harimau dan menegakkan punggungnya. Dia langsung ke pokok permasalahan. "Saya ingin bicara bisnis dengan Anda." Bai Di tidak berniat menjangkau dan membawa anak-anak itu. "Urusan apa?" "Saya ingin membeli benda berwarna merah muda yang kau oleskan di dinding." Huan sedikit terkejut. "Maksudmu Little Pink?" "Ya," Xuan Wei menjawab dengan serius, tidak bereaksi terhadap nama memalukan Little Pink. Seolah-olah Little Pink adalah nama yang normal baginya. Bai Di bertanya, "Mengapa kamu menginginkan Little Pink?" "Tentara kita akan membangun pertahanan di sepanjang sungai Blackwater. Jika kita memiliki Little Pink, pertahanan kita akan lebih kuat." Xuan Wei telah melihat betapa kuatnya Little Pink. Dia telah lama memikirkan Little Pink. Bai Di tersenyum. "Little Pink tidak murah." Xuan Wei berkata, "Sebutkan hargamu." "Ini tampaknya merupakan transaksi besar. Sayangnya, kami tidak kekurangan uang." "Lalu apa yang kamu inginkan?" Bai Di menggelengkan kepalanya. "Kami tidak butuh apapun. Kami tidak ingin berbisnis denganmu." Xuan Wei mengerutkan kening. Tidak ada salahnya dalam kesepakatan ini. Tapi tidak ada yang bisa diperoleh, bukan? Xuan Wei berhenti berbicara. Bai Di mengulurkan tangan dan mengambil anak-anak harimau itu. "Kami telah memetik banyak buah baru. Apakah kamu ingin mencobanya? Aku tidak akan meminta bayaran." "Itu tidak perlu. Karena urusannya tidak bisa diselesaikan, Xuan Wei tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi." Dia berbalik dan pergi. Huan memperhatikannya pergi, lalu berkata kepada Bai Di, "Mengapa kamu tidak setuju untuk melakukan bisnis ini dengannya?" Bai Di meletakkan dua anak harimau itu di pundaknya. "Kami akan menyimpan barang-barang bagus yang kau ciptakan untuk diri kami sendiri di suku ini. Kami akan berusaha untuk tidak memperdagangkannya demi menghindari masalah. Siapa yang bisa menjamin bahwa pasukan binatang tidak akan memiliki keinginan lain setelah merasakan manfaat Little Pink? Sebelum mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, yang terbaik bagi suku serigala batu adalah bersikap tenang. Bagaimanapun, mereka tidak kekurangan koin kristal atau makanan. Mereka tidak perlu menjual apapun untuk menjadi kaya." Bai Di berjongkok dan menaruh buah yang baru dipetiknya ke dalam keranjang bambu. Anak-anak harimau berjongkok di bahunya dan menjilati cakar mereka dengan santai. Huan berkata perlahan, "Kita bisa berbohong dan mengatakan bahwa Sue Ling mendapatkan Little Pink. Bagaimanapun, dia kuat. Tidak ada yang berani punya ide tentangnya. Tidak perlu bersusah payah. Kita tidak kekurangan uang." Bai Di menaruh semua buah ke dalam keranjang bambu. Dia berdiri dan memegang tangan Huan. "Ayo kembali." Saat mereka tiba di rumah, Bai Di mencuci buah segar yang baru mereka petik dan menyiapkan sepiring buah untuk dimakan Huan. Piringnya ditata dengan sangat cantik. Huan tidak tahan untuk memakannya. Kalau saja dia sedang memegang ponsel, dia pasti akan mengambil foto sepiring buah dan mengunggahnya di momennya. Sayangnya, dia tidak punya telepon, jadi dia hanya bisa memamerkannya ke sistem. "Lihat, aku punya buah-buahan segar dan cantik untuk dimakan. Kamu mau memakannya?" Sistem itu terdiam. Putri yang tidak berbakti ini mencoba membuat sistem marah besar. Huan berlari ke loteng sambil membawa piring buah dan menemukan Sue Ling yang masih tidur. Dia duduk di tempat tidur dan mencubit hidungnya. "Bangun!" Sue Ling membuka mata merahnya dan memegang pergelangan tangan wanita itu. Ia mendekatkan tangan wanita itu ke mulutnya dan menjilati jari-jarinya dengan ujung lidahnya. Ia menyipitkan matanya dan berkata, "Manis sekali. Rasanya seperti buah." Huan menarik tangannya dan melambaikan piring buah di depannya. "Cepat bangun. Aku akan memberimu beberapa buah." Sue Ling bertanya sambil tersenyum tipis,
orang yang perhatiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, menyembunyikan niat jahat. Katakan padaku, apa yang kau butuhkan bantuanku? Huan menghampirinya sambil tersenyum. Ada sesuatu yang perlu saya bantu. Coba kita dengarkan. Huan berkata, Xuan Wei baru saja datang untuk membicarakan bisnis dengan kita. Dia ingin membeli Little Pink untuk memperkuat pertahanan Black River. Dia menawarkan untuk membuat kesepakatan dengan kita, tetapi Bai Di menolaknya. Sueling tidak terkejut. Bai Di melakukannya untuk melindungimu juga. Aku tahu, tapi aku masih ingin membuat kesepakatan ini dengan Xuan Wei. Kenapa? Kamu kekurangan uang. Aku tidak butuh Xuan Wei untuk memberiku uang. Aku hanya ingin dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah dia saudara Bai Di? Sueling menatapnya dengan heran. Kau ingin menggunakan Little Pink untuk membuat Xuan Wei mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Sueling menjadi rumit. Kau melakukan ini demi Bai Di, bukan? Kau begitu baik padanya sehingga aku tidak bisa menahan rasa cemburu. Huan berkata dengan serius, kalian baik padaku, jadi aku juga ingin bersikap baik pada kalian. Sueling menyentuh wajahnya. Aku sadar kamu makin manis. Pipi Huan memerah. Dia berpura-pura tenang dan bertanya, maukah kamu membantuku? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya ingin suku bulu membicarakan masalah ini dengan Xuan Wei. Akan lebih baik jika mereka mengungkapkan bahwa kamulah yang membuat Little Pink. Kamu sangat kuat, bahkan jika pihak lain merasa cemburu, mereka tidak akan berani memiliki ide tentangmu. Sueling tersenyum. Saya merasa terhormat dipuji. Bab 283. Sueling mengirim seekor binatang berbulu ke perkemahan di tepi Sungai Hitam untuk memberi tahu Xuan Wei bahwa mereka bersedia berdagang dengannya untuk mendapatkan Little Pink. Namun karena identitasnya tidak diketahui, dia dihentikan oleh prajurit binatang. Pesan tidak dapat terkirim. Sueling tidak punya pilihan selain secara pribadi membawa Huan ke kamp. Karena kekuatan Sueling yang dahsyat, para prajurit binatang yang bertugas menjaga tempat itu tidak dapat menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan saat dia membawa Huan ke dalam kamp secara terang-terangan. Seluruh kamp sangat disiplin. Para prajurit binatang buas melakukan tugas mereka sendiri, dan tidak ada yang bebas. Huan mengenakan cadar di wajahnya. Intrusi mendadak antara dia dan Sueling langsung menarik perhatian banyak prajurit binatang. Para prajurit binatang segera mengepung mereka berdua, tampak agak waspada. Sueling sama sekali tidak peduli dengan para prajurit binatang buas ini. Dia berkata dengan santai, panggil Xuan Wei. Kami punya sesuatu untuk diceritakan kepadanya. Melihat dia tidak berniat menyerang, para prajurit binatang tidak berani bertindak gegabah. Kedua belah pihak mempertahankan kebuntuan. Tak lama kemudian, Xuan Wei bergegas setelah mendengar berita itu. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan para prajurit binatang buas. Melihat bahwa itu adalah seseorang yang dikenal Xuan Wei, para prajurit binatang pun bubar. Tetapi beberapa dari mereka masih melirik Sueling dan Huan dari waktu ke waktu. Sueling tidak pernah peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya. Dia langsung ke intinya, saya di sini untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Xuan Wei berpikir sejenak dan menyadari bisnis apa itu. Kau bersedia menjual Little Pink kepadaku. Sueling berkata dengan santai, tidak masalah menjual Little Pink kepadamu. Lagi pula, kami punya banyak. Xuan Wei bertanya, bisakah kamu mengambil keputusan? Tentu saja bisa. Aku yang membuat Little Pink. Aku bisa menjualnya kepada siapapun yang aku mau. Tidak ada yang peduli. Xuan Wei berpikir sejenak dan berkata dengan hati-hati, aku tahu kamu tidak kekurangan kristal, tetapi aku tidak punya apapun yang bagus kecuali kristal. Bisakah kamu memberitahuku apa yang ingin kamu tukarkan dengan Little Pink terlebih dahulu? Jika aku tidak memiliki apa yang kamu inginkan sekarang, aku harus mencari cara untuk mendapatkannya. Sueling tersenyum tipis. Jangan khawatir, apa yang aku inginkan sangat sederhana. Kamu pasti memilikinya. Semakin dia berbicara seperti ini, semakin berhati-hati Xuan Wei. Apa yang kamu inginkan? Sueling menatap Huan. Apakah kamu akan mengatakannya, atau haruskah aku mengatakannya? Aku akan mengatakannya. Huan menatap Xuan Wei dan berkata dengan serius,
Aku harap kamu bisa menjawab pertanyaan dengan jujur. Beritahu saya, apakah kamu saudaranya Baidi? Begitu dia menanyakan pertanyaan ini, tatapan Xuan Wei sedikit berubah. Dia terdiam. Huan tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku tahu pertanyaan ini mungkin akan menyulitkanmu, tetapi ini sangat penting bagi Baidi. Dia sangat merindukan saudaranya. Xuan Wei melirik Sueling. Bisakah aku bicara dengannya sendirian? Sueling langsung menolak. Tidak, aku khawatir dia sendirian denganmu. Aku di sini, dan kau tahu siapa aku. Jika sesuatu terjadi padanya, kau bisa langsung datang kepadaku. Sueling masih khawatir. Huan menarik lengan bajunya dan memohon dengan lembut, pergilah sebentar saja. Aku akan mencarimu setelah berbicara dengannya, oke. Sueling bersikeras. Aku harus mengawasimu, atau aku tidak akan merasa tenang. Xuan Wei pernah menyelamatkanku dan anak-anak harimau sebelumnya. Jika dia ingin menyakitiku, dia tidak akan menyelamatkanku saat itu. Sueling memikirkannya dan merasa bahwa dia benar. Ditambah dengan bujukan dan desakan Sueling, dia akhirnya memutuskan untuk berkompromi. Dia dengan santai mematahkan sebuah dahan. Dia mengeluarkan api dan membakar dahan itu. Aku akan mencarimu saat dahan ini selesai terbakar. Huan melompat dengan gembira dan memeluk lehernya untuk menciumnya. Kamu sangat baik. Sueling mencubit pipinya. Cepat kembali. Xuan Wei berkata, ikutlah denganku. Huan mengikutinya ke dalam tenda. Ini seharusnya menjadi tempat tinggal sementara Xuan Wei. Selain beberapa kulit binatang dan beberapa tulang binatang, tidak ada yang lain di dalam tenda. Sangat sederhana. Mereka sendirian di tenda. Xuan Wei menatapnya dengan tenang. Aku bisa mengatakan yang sebenarnya, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang kamu dengar atau lihat selanjutnya, kamu tidak akan memberitahu orang ketiga, bahkan Baidi. Huan mengangguk. Aku janji. Bagus. Sekarang Anda bisa mengajukan pertanyaan. Huan menahan napas dan menatapnya penuh harap. Apakah kamu benar-benar saudara Baidi? Xuan Wei berkata dengan jelas, iya. Mata Huan membelalak. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih sangat terkejut mendengar jawaban itu dengan telinganya sendiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Baidi berkata kamu sudah lama meninggal. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba hidup kembali? Binatang buas yang tewas di medan perang itu hanyalah seorang ajudan di sampingku, bukan aku. Wajahnya penuh luka. Ia mengenakan pakaianku dan menyamar sebagai aku agar semua orang mengira aku telah tewas. Huan bahkan lebih bingung. Mengapa kamu memalsukan kematianmu? Karena seseorang mencoba membunuhku. Aku harus berpura-pura mati dan melarikan diri untuk bertahan hidup. Siapa yang ingin membunuhmu? Wen Qian. Nama itu tidak asing baginya. Dia ingat bahwa Wen Qian tampaknya memiliki hubungan dengan kematian Ibu Baidi. Perseteruan apa yang terjadi antara Wen Qian dengan keluarga Baidi? Pertama, dia ingin mencelakai saudara laki-laki Baidi, lalu dia membunuh Ibu Baidi. Wen Qian bahkan membuat Baidi dan Bai Luo berselisih. Xuan Wei melihat kebingungannya dan berinisiatif menjelaskan, keluarga kerajaan telah diajari bahwa status kuil selalu berada di atas keluarga kerajaan. Terkadang, kuil bahkan secara langsung mengganggu pergantian tahta. Hal ini membuat keluarga kerajaan sangat tidak puas, dan konflik antara kedua belah pihak secara alami semakin dalam. Hampir setiap keluarga kerajaan di kota-kota binatang memiliki hubungan yang buruk dengan kuil kota, dan kota matahari tidak terkecuali. Jika Wen Qian ingin mempertahankan statusnya di atas keluarga kerajaan, aku, pangeran tertua yang tidak terkendali, harus disingkirkan terlebih dahulu. Huan masih tidak mengerti. Jika selama ini kau berpura-pura mati untuk melarikan diri, mengapa kau tidak mencari Baidi atau Bai Luo selama ini? Kau bisa saja mengirim pesan kepada mereka secara diam-diam. Bukannya aku tidak ingin mencarinya, tapi aku tidak bisa. Mengapa? Xuan Wei berhenti berbicara lagi. Setelah lama terdiam, Xuan Wei akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan helm logamnya, memperlihatkan wajah yang tidak dikenalinya. Huan menatapnya dengan kaget. Hampir tidak ada kulit utuh di wajahnya. Ada bekas luka silang yang mengerikan di wajahnya. Dia sama mengerikannya seperti hantu dari neraka.
Xuan Wei mengenakan kembali helm di kepalanya dan berbisik, maaf sudah membuatmu takut. Huan bertanya dengan suara gemetar, apa yang terjadi dengan wajahmu? Saya ingin hidup, dan inilah harganya. Xuan Wei tidak berniat menjelaskan secara rinci, tetapi dari bekas luka di wajahnya, Huan tahu bahwa ia pasti telah menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Orang biasa mungkin menjadi gila. Di sisi lain, dia berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Huan harus mengagumi akal sehat dan tekadnya yang luar biasa. Xuan Wei berkata, aku harap kamu bisa menepati janjimu dan tidak memberitahu siapapun tentang ini, terutama Baidi. Bab 284. Tidak lama setelah Huan pergi, He Guang muncul. Dia mengundang Sueling ke tenda untuk mengobrol. Sueling kebetulan sedang senggang, jadi rasanya tidak tepat jika ia menolak dan hanya berdiri di luar seperti orang bodoh. Ia menyetujui ajakan He Guang dengan sikap acuh tak acuh. He Guang jelas sangat menghargai Sueling. Dia memerintahkan seseorang untuk membawakannya saripati yang baik dan daging segar yang baru saja dipotong. Sayangnya, Sueling tidak tertarik dengan makanan ini. Dia menancapkan ranting kecil yang terbakar ke tanah di sampingnya. He Guang adalah seekor binatang jantan yang banyak bicara dan banyak bicara. Namun, Sueling masih tampak tidak tertarik. Daripada mendengarkan dan berbicara, dia lebih peduli pada ranting pohon yang terbakar di sampingnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat dahan pohon hampir setiap beberapa saat. Cih, pembakarannya lambat sekali. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia akan mencari cabang yang lebih pendek. Sueling yang amat bosan bahkan ingin mematahkan dahan itu sekarang dan berpura-pura dahan itu akan terbakar. Meskipun tidak tahu malu, dia tidak punya pilihan. Dia selalu gelisah ketika tidak bisa melihat gadis kecil itu dengan matanya sendiri. Tepat saat Sueling hendak melakukannya, Yiwu masuk sambil mengangkat roknya. Baunya samar-samar tercium dari tubuhnya. Binatang jantan biasa akan secara tidak sadar menyukainya setelah menciumnya, tetapi Sueling teringat kejadian terakhir kali dan membenci baunya. Begitu Yiwu mendekat, Sueling mencabut ranting yang setengah terbakar itu. Aku harus pergi. He Guang segera berkata, Huan dan Xuan Wei belum selesai mengobrol. Duduklah sebentar. Itu tidak perlu. Aku tidak ingin berada di tempat yang sama dengan si jelek. Kata-kata Sueling tidak kenal ampun. Yiwu sangat marah, tetapi He Guang masih menonton. Tidak peduli seberapa marahnya dia hanya bisa menahan amarahnya. Air mata mengalir di matanya saat dia berkata dengan sedih, aku tahu apa yang terjadi malam itu membuatmu salah paham padaku, tetapi aku sudah bertobat sekarang. Tidak bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Kata-katanya ambigu. Tatapan He Guang berputar di antara mereka dengan ekspresi penuh pertimbangan. Kalian berdua dulu saling kenal. Yiwu berkata dengan lembut, kita pernah bertemu di Gunung Batu. Saat itu, terjadi kesalahpahaman di antara kita, jadi Penatua Sueling menolak untuk memaafkanku sampai sekarang. Sebenarnya aku ingin memperbaiki hubungan kita, tetapi Penatua Sueling tidak pernah menghargai usahaku. Begitu ya, He Guang tersenyum lebih hangat. Kenapa kamu tidak minta maaf pada Tetua Sueling dan memintanya untuk tidak marah padamu? Yiwu mengambil secangkir nektar dan menyerahkannya kepada Sueling. Aku telah melakukan banyak kesalahan sebelumnya, katanya dengan nada memelas. Aku minta maaf. Tolong jangan merendahkan dirimu sepertiku. Sueling bahkan tidak peduli untuk melihatnya. He Guang menasihati, Penatua Sueling, mohon maafkan dia demi aku hari ini. Sueling ingin berkata, kamu tidak layak untuk aku melakukan sesuatu demi dirimu. Namun dia menelan kata-kata itu. Huan masih berada di kamp, dan dia tidak berada di sisinya. Jika dia berselisih dengan He Guang sekarang, He Guang mungkin akan melampiaskan amarahnya pada Huan. Penatua Sueling, yang biasanya keras kepala, mengendalikan emosinya untuk pertama kalinya hari ini. Dia mengambil nektar dari Yiwu dan menyesapnya 2 kali. He Guang tersenyum. Sekarang, biarlah aku menjadi saksimu. Dendam di antara kalian berdua akan dihapuskan. Yiwu juga tersenyum menawan. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan Sueling dan bertanya dengan lembut, apa pendapatmu tentang nektar itu, Tetua Sueling?
Sueling berkata dengan santai, tidak apa-apa. Kamu mau minum lagi? Sueling sudah meneguk 2 teguk air dan mempermalukan mereka. Dia tidak ingin menemani kedua orang ini lagi. Dia berdiri dan berkata, Huan-Huan akan segera keluar. Aku harus mencarinya. Selamat tinggal. Yiwu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan bajunya. Tunggu. Sueling menunduk melihat lengan bajunya dan tampak tidak senang. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhku? Lepaskan. Namun, Yiwu sama sekali tidak takut padanya. Sebaliknya, dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan bertanya dengan penuh harap, apakah kamu tidak merasa sedikit tidak nyaman? Pertanyaannya membingungkan. Tetapi Sueling segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia merasa sedikit pusing. Api jahat muncul dari perutnya dan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Sueling menggertakkan giginya. Kau benar-benar membius nektar itu. He Guang segera berkata, aku tidak membiusmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia He Guang. Akulah yang membiusmu. Yiwu bersandar di kakinya, tubuhnya yang anggun tampak lemah dan rapuh. Obat ini adalah hasil penelitianku baru-baru ini. Selama binatang jantan dewasa meminumnya sedikit, mereka akan terbakar oleh nafsu. Mereka harus kawin dengan betina untuk kembali normal. Mata Sueling dipenuhi rasa jijik. Apakah kau percaya aku akan membunuhmu sekarang? Yiwu terkekeh. Kau bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatanmu sekarang. Bagaimana kau bisa membunuhku? Rencananya itu sama sekali tidak mendapat izin dari He Guang, yang membuat He Guang kesal. Dia meraih pergelangan tangan Yiwu dan bertanya dengan suara pelan, siapa yang menyuruhmu memberinya obat bius? Yiwu mengerutkan kening. Bersikaplah lembut. Kau menyakitiku. Ini kamp militer, wilayahku. Aku yang pegang kendali. Beraninya kau mempermainkanku. Namun, Yiwu berkata, apakah kamu tidak ingin merekrut Sueling? Tapi dia tidak pernah menyukaimu. Mengapa kamu tidak membiarkanku berhubungan dengannya? Dengan begitu, dia akan mendengarkanku dan memberimu banyak keuntungan. Bukankah itu bagus? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membuatnya mendengarkanmu hanya karena kontrak pasangan? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Yiwu sangat percaya diri. Selama dia bisa membuat kontrak dengan Sueling dan menjadi pasangan sejatinya, Sueling akan dikendalikan oleh kontrak pasangan itu dan tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Di masa depan, dia akan bersikap lembut dan melatihnya secara perlahan. Suatu hari, dia akan sepenuhnya menjadi miliknya. He Guang mencibir. Baiklah, karena kamu ingin mencoba, silakan saja. Jika kamu gagal di masa depan, jangan menangis padaku. Wanita bodoh ini harus diberi pelajaran untuk mengubah kebiasaan sok pintarnya. He Guang melepaskan Yiwu dan berbalik untuk pergi dengan marah. Hanya Yiwu dan Sueling yang tersisa di tenda. Napas Sueling menjadi cepat, dan hasrat muncul di matanya. Mata merahnya yang berapi-api menjadi semakin menyilaukan. Yiwu menatapnya dengan penuh obsesi sambil membelai pipinya dengan jari-jarinya. Wajahmu adalah tipeku. Sueling melambaikan tangannya dan menggertakkan giginya. Enyahlah. Dia berbalik untuk pergi, tetapi Yiwu memeluknya erat dari belakang. Karena aku sudah melakukan ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia tahu betul bahwa jika dia membiarkan Sueling pergi, dia pasti akan membunuhnya ketika efek obatnya hilang. Oleh karena itu, dia perlu berhasil tidur dengannya hari ini. Bab 285. Saat Huan-Huan keluar dari tenda, pikirannya dipenuhi dengan wajah aneh Xuan Wei. Dampak wajah itu padanya terlalu besar. Dia mungkin tidak akan mampu menghapus wajah itu dari pikirannya dalam waktu dekat. Huan-Huan berdiri di tempatnya beberapa saat. Setelah tenang, dia pergi mencari Sueling. Tetapi tidak ada tanda-tandanya. Bukankah dia bilang dia akan menunggunya kembali? Kenapa dia pergi? Huan-Huan tidak mengenal tempat ini, tetapi dia tidak berani bertanya kepada siapapun. Dia hanya bisa berlari kembali dan meminta bantuan Xuan Wei. Xuan Wei segera memanggil prajurit binatang yang bertugas dan bertanya di mana Sueling berada. Prajurit binatang itu berkata, He Guang mengundangnya ke tendanya untuk berbicara. Dia belum keluar. Oleh karena itu, Xuan Wei membawa Huan-Huan ke tenda He Guang untuk mencarinya, tetapi dia bertemu Yi Chuan di pintu lagi.
Saat ini, Yi Chuan terlihat jauh lebih kurus daripada terakhir kali, tetapi permusuhannya terhadap Huan Huan masih ada. Ini adalah tenda yang mulia He Guang. Tak seorang pun dari kalian boleh masuk tanpa izinnya. Xuan Wei mengerutkan kening. Apakah Yang Mulia ada di dalam? Tentu saja, Yang Mulia sedang bekerja di dalam. Anda tidak boleh masuk dan mengganggunya. Pada saat itu, terdengar suara dentuman keras dari tenda, seakan-akan ada sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Huan Huan langsung merasakan firasat buruk. Dia bertanya, apakah Sueling ada di dalam? Yi Chuan berkata, kamu tidak punya hak untuk tahu tentang ini. Saya ingin masuk. Yi Chuan memblokir pintu dan menolak membiarkannya masuk. Huan Huan tidak ingin berdebat dengannya lagi dan memanggil teratai kecil. Teratai itu tiba-tiba melompat keluar, melilit leher Yi Chuan, dan melemparkannya ke samping. Yi Chuan terlempar mundur dan terjatuh ke dalam tenda. Huan Huan melangkah ke dalam tenda. Para prajurit binatang buas di dekatnya terkejut dan berkumpul. Xuan Wei melambaikan tangannya. Itu bukan urusanmu. Menyebarlah. Xuan Wei cukup disegani di antara kelompok prajurit binatang ini. Mendengar perintah Xuan Wei, para prajurit binatang itu pun segera bubar dan tidak mempedulikan apa yang terjadi di dalam tenda. Saat Huan Huan masuk ke dalam tenda, dia melihat meja rendah berisi makanan telah terbalik dan mangkuk serta cangkir berguling-guling di tanah. Sueling sedang bersandar di tiang, pakaiannya berantakan. Mulutnya sedikit terbuka, dan dia terengah-engah. Ada yang salah dengan ekspresinya. Yi Wu tak sadarkan diri di tanah. Ada luka di dahinya, seolah-olah dia telah dipukul oleh sesuatu yang keras. Dia berdarah deras. Huan Huan berjalan cepat dan memegang lengan Sueling. Dia merasakan punggung tangannya yang panas dan dengan cepat bertanya, tubuhmu panas. Apa yang mereka lakukan padamu? Saat dia mendekat, rasionalitas Sueling hampir runtuh. Dia ingin melemparkannya ke tanah, merobek pakaiannya, dan menganiaya tubuhnya. Tetapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa berhubungan seks dengannya dalam situasi seperti ini. Dia tidak ingin menyakitinya. Sueling menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang menusuk membuatnya tetap waras. Dia berkata dengan suara serak, ayo pergi. Keluar dari sini. Suara sistem terdengar. Anak bodoh, tidakkah kau lihat? Suamimu telah diberi obat bius. Obat apa? Huan Huan menatap wajah Sueling sejenak sebelum menyadari obat apa itu. Dia langsung menggertakkan giginya karena marah. Yi Wu benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan melakukan hal yang sangat kotor. Meskipun Sueling juga membenci Yi Wu sampai ke akar-akarnya, dia hanya ingin meninggalkan tempat terkutuk ini secepat mungkin. Mengenai dendam antara dirinya dan Yi Wu, dia akan mendapatkannya kembali setelah efek obatnya hilang. Karena tidak ingin terlalu banyak orang melihat keadaannya yang menyedihkan, dia mendesak lagi, ayo cepat kembali. Huan Huan tidak tahan lagi. Dia bisa mentolerir apa saja, tetapi tidak jika ada orang yang menyakiti keluarganya. Sekalipun dia lemah secara alamiah, namun hasrat membunuh masih membuncah dalam dadanya. Huan Huan memerintahkan dengan suara rendah, teratai kecil, bunuh dia. Tutup kepala itu membuka kelopaknya, dan kelopak merah jambu itu berubah menjadi hitam pekat saat menerkam Yi Wu yang tak sadarkan diri. Pada saat kritis, Yi Chuan tiba-tiba bergegas keluar dan berdiri di depan Yi Wu. Teratai itu menggigit bahu Yi Chuan dan mencabik dagingnya. Darah berceceran, dan dia menjerit kesakitan. Hati Huan Huan tidak melunak sama sekali. Dia menatap Yi Chuan dengan dingin. Karena kamu sangat setia pada Yi Wu, kamu bisa mati bersamanya. Teratai menyerang lagi dan memotong leher Yi Chuan. Kepala Yi Chuan berguling ke tanah, dan tubuhnya jatuh ke genangan darah. Kelopak bunga teratai itu berlumuran darah, dan warnanya bahkan lebih gelap. Ia merasakan kemarahan ibunya dan menerkam Yi Wu lagi. Pada saat kritis, Xuan Wei tiba-tiba menghentikan peci itu. Dia berdiri di depan bunga teratai, auranya yang kuat mencegah bunga itu mendekat. Yi Wu masih berguna, kau belum bisa membunuhnya. Huan Huan berkata-kata demi kata, bagaimana jika aku bersikeras membunuhnya? Kalau begitu kau harus melewatiku dulu. Huan Huan menatapnya, tidak bisa bergerak. Dia tetap tidak bergerak seperti gunung tinggi di depan Yi Wu. Tidak ada yang bisa melangkah maju.
Satu-satunya orang di sini yang bisa melawannya adalah Sueling. Namun, Sueling bahkan tidak bisa berdiri tegak sekarang. Dia bukan tandingan Xuan Wei. Xuan Wei tahu betul hal ini. Kau tidak bisa mengalahkanku. Huan bertanya, apakah kamu akan menyerang kami? Xuan Wei berkata, bahkan jika aku tidak melakukan apapun, kau tidak akan bisa meninggalkan camp ini. Para prajurit binatang buas di luar sana jelas tidak bisa dianggap remeh. Huan sangat marah hingga jari-jarinya gemetar. Sueling memegang tangannya dan berkata dengan suara serak, ayo pergi. Jangan berkelahi. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu saat aku pulih. Huan melotot ke arah Xuan Wei. Karena kau tidak berperasaan, aku tidak perlu menepati janjiku. Kesepakatan dengan Little Pink batal. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari kami. Xuan Wei menunduk dan tidak berkata apa-apa. Huan memanggil Little Lotus kembali dan membantu Sueling keluar. Ketika mereka keluar dari tenda, mereka melihat He Guang bergegas mendekat. Ketika He Guang melihat Huan, tatapannya tanpa sadar tertuju pada wajahnya. Meskipun dia mengenakan kerudung, itu masih mengingatkannya pada terakhir kali dia melihatnya. Dia bertanya dengan lembut, apa yang terjadi pada kalian? Huan mengabaikannya dan membantu Sueling maju. He Guang ingin berbicara lebih banyak lagi kepada Huan, tetapi dia mengabaikannya. Dia dipenuhi amarah sekarang. Dia ingin meledak saat itu juga dan membunuh bajingan-bajingan yang menindas Sueling. Xuan Wei keluar dari tenda dan berkata kepada He Guang, Yang mulia, Anda melakukan pekerjaan yang buruk kali ini. He Guang tersenyum pahit. Kali ini Yi Wu yang mengambil inisiatif. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, kamu seharusnya tidak membiarkan Yi Wu dan Sueling sendirian. Setelah ini, hubungan kita dengan suku Serigala Batu akan benar-benar hancur. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang karena dia punya musuh, tetapi dia tidak bisa berhadapan dengan Yi Wu. Dia mengerutkan kening dan berkata, setelah pertempuran ini berakhir, aku akan segera meminta seseorang untuk mengirim Yi Wu kembali ke kota bulan gelap. Wanita yang merepotkan seperti itu sebaiknya diserahkan saja untuk dinikmati oleh Raja Binatang dari kota bulan gelap. Bab 286. Huan membantu Sueling meninggalkan camp dan berjalan ke arah Gunung Batu. Ketika mereka tiba, Sueling telah membawa Huan dan terbang ke sana. Itu cepat dan nyaman, tetapi saat ini, mereka hanya bisa berjalan kembali dengan kaki mereka. Perjalanan itu segera menjadi sulit dan panjang. Sueling menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membebani Huan. Namun, aromanya bahkan lebih mematikan daripada afrodisiak. Aroma itu terus memasuki hidungnya dan menyesakkan tenggorokannya. Melihat wajahnya yang pucat, Huan segera berkata, sabarlah. Kamu akan segera pulang. Namun Sueling berkata, aku tidak akan bertahan sampai aku kembali. Hah! Tangan besar Sueling mencengkeram pinggangnya erat-erat. Suaranya serak dan rendah. Aku merasa tidak enak. Tubuhku terasa seperti terbakar. Huan segera mengeluarkan kantung air dari tempatnya. Minumlah air. Sueling menatap matanya. Aku tidak mau air. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku menginginkanmu. Begitu dia selesai berbicara, Sueling menundukkan kepalanya dan menciumnya melalui kerudung. Huan terkejut. Matanya membelalak lebar dan menatap wajah tampan di depannya. Dia membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Melihatnya seperti seekor kelinci kecil, Sueling tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan ujung lidahnya dan menjilati bibirnya melalui kerudung. Huan perlahan-lahan mencondongkan tubuhnya dan menjauh sedikit. Dia berkata, kau tidak akan berhubungan seks denganku sekarang, kan? Aku menginginkanmu. Aku benar-benar menginginkanmu. Sueling segera menghampirinya. Dia merobek cadar di wajahnya dengan satu tangan dan menekan bagian belakang kepalanya dengan tangan lainnya. Dia tidak membiarkannya terus mundur. Ciuman liar turun bagai badai. Huan terkurung dalam pelukannya dan hanya bisa menerima ciumannya dengan pasif. Wajahnya merah, dan dia terus mengerang. Sueling menciumnya terlalu keras dan tanpa sengaja menggigit bibirnya. Dia menjilati darah di mulutnya dan terus memperdalam ciumannya.
Huan pusing karena ciuman itu dan hampir tidak bisa bernapas. Saat Sueling melepaskan bibirnya, kakinya lemas dan matanya kabur. Dia hampir pingsan. Nafsu di mata Sueling telah memudar, dan suhu tubuhnya telah kembali normal. Sayangnya, Huan sedang linglung dan tidak menyadari perubahan pada Sueling. Sueling perlahan menekannya ke tanah. Ciuman yang awalnya terburu-buru dan penuh gairah kini menjadi lembut. Kulitnya yang halus jauh lebih halus daripada sutra hiu terbaik, dan dia menyukainya. Sueling menempelkan dahinya ke dahinya dan dengan lembut membelai bagian belakang lehernya dengan jari-jarinya. Suaranya lembut dan ramah, seperti iblis laut yang mempesona. Aku sangat menyukaimu. Huan menatapnya dengan linglung. Matanya yang berapi-api terpatri di kedalaman pikirannya, membuatnya terpesona tanpa sadar. Jantungnya berdebar kencang. Dia mendengar jantungnya berdetak. Itu suara detak jantung. Sueling menjulurkan ujung lidahnya dan menjilat bibirnya. Tatapannya malas dan menggoda seperti kucing, tetapi nadanya menyedihkan. Aku benar-benar menginginkanmu sekarang. Apakah itu tidak apa-apa? Tatapan mata Huan tanpa sadar terpikat oleh ujung lidahnya. Dia menatap lurus ke arah bibirnya dan benar-benar merasakan bahwa bibirnya memiliki pesona yang tak terlukiskan. Dia menggerakkan bibirnya dan hendak berkata ya ketika dia mendengar sistem itu tiba-tiba berbicara. Gadis bodoh, jangan tertipu olehnya. Orang ini baru saja mengambil darahmu. Obat dalam tubuhnya sudah didetoksifikasi. Huan segera sadar. Kata-kata yang hendak diucapkannya ditelan paksa. Sueling masih belum tahu bahwa tindakannya sudah ketahuan. Dia meremas pinggang rampingnya dan berbisik di telinganya. Aku benar-benar merasa tidak enak. Kasihanilah aku dan penuhi keinginanku. Huan, melihat ekspresinya yang tidak puas, orang-orang yang tidak tahu pasti akan mengira bahwa dia sedang dalam pengaruh obat bius. Mereka tidak akan menduga bahwa dia sebenarnya berpura-pura. Sayang sekali orang ini tidak berkecimpung di dunia akting. Sistem masih saja bersorak. Lagi pula kau menyukainya. Kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan untuk tidur dengannya? Apakah ini cara seseorang memanfaatkan kesempatan? Huan sudah dalam suasana hati yang buruk karena Yiwu. Sekarang setelah dia ditipu oleh Sueling, dia bahkan lebih marah. Pria ini telah berjanji tidak akan berbohong lagi padanya. Janjinya semakin tidak dapat dipercaya. Pada akhirnya, dia melupakan janjinya dalam sekejap mata. Dia kembali pada kebiasaan lamanya dan berbohong lagi padanya. Apakah dia benar-benar mengira dia mudah dibodohi? Huan sangat marah sehingga dia menjadi tenang. Dia mengangkat tangannya ke pipi Sueling dan bertanya dengan lembut, apakah kamu benar-benar menginginkanku? Tentu saja, aku sangat menginginkanmu sehingga aku tidak bisa menahannya. Huan berkata, tapi aku tidak suka berada di sini. Melihat bahwa dia tidak menolaknya, Sueling merasa senang. Dia langsung berkata, kalau begitu aku akan membiarkanmu berada di atas. Huan menyandarkan sikunya di tanah dan membalikkan Sueling ke tanah. Ia duduk di atasnya dan mengaitkan jari-jarinya di ikat pinggangnya. Seolah membuka hadiah, ia perlahan-lahan membuka ikat pinggang itu. Lalu ia beralih ke kerah bajunya untuk memperlihatkan dada dan perutnya yang indah. Dia membelai dadanya dengan lembut. Ini alam liar. Apa kau tidak takut terlihat? Sueling sudah tergoda olehnya. Dia ingin menerkam dan menidurinya. Jakunnya bergerak naik turun saat dia menatap wajah lembut wanita itu dengan saksama. Suaranya serak. Aku akan mencungkil bola mata siapapun yang berani melihatnya. Jari-jari Huan menyentuh tulang selangkanya sebelum menyentuh lehernya. Aku ingin bermain trik denganmu. Apakah kamu bersedia? Sueling tidak sabar lagi. Tentu saja, aku akan melakukan apapun untukmu. Huan tersenyum. Senyumnya yang cerah dan indah menyilaukan matanya. Sueling merasa tenggorokannya semakin kering. Huan berteriak, Little Green, ikat dia. Tanaman merambat itu segera muncul dari kristal hijau dan mengikat Sueling dengan erat. Sueling sedikit terkejut. Apa yang kamu lakukan? Huan tahu kekuatannya. Selama dia berjuang, Little Green pasti akan hancur. Dia mencondongkan tubuhnya ke arahnya dan menyentuh pipinya. Jangan bergerak. Jadilah anak baik. Sueling merasa Huan sungguh seksi saat ini.
Dia menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam dan berkata dengan suara serak, "Aku bisa bermain denganmu sesukamu. Kau sudah mengatakannya. Jangan menarik kembali kata-katamu nanti." Tangan kanan Huan meluncur turun. Pupil mata Sueling berubah menjadi merah tua. Dia berusaha sekuat tenaga menahan keinginan untuk menerkamnya dan mendesak dengan tidak sabar, "Cepatlah." Huan mengeluarkan sepotong es dari ruangnya. Ada banyak es batu di tempat itu. Es batu itu dikondensasikan secara khusus dari awan es menjadi es buah dan minuman untuk Huan. Dia bertanya, "Apakah kamu tahu apa itu es dan api?" Sebelum Sueling bisa menjawab, dia menekankan es padanya. Perasaan ini mengerikan. Bab 287. Sueling yang darahnya mendidih, segera merasakan keinginannya padam setelah dibaptis dengan es dan api. Perselingkuhannya berakhir di sana. Huan menarik kembali Little Green dan bertanya perlahan, "Apakah kamu belum pergi?" Sueling duduk di atas rumput dan menutupi selangkangannya yang sakit dengan kedua tangannya. Matanya penuh dengan kebencian saat dia menatapnya. "Kamu menindasku. Aku hanya ingin memberimu pelajaran agar kau tidak lagi berbohong." "Aku tidak berbohong. Aku menginginkanmu." Huan tertawa marah mendengar kata-katanya yang mengelak. Dia berkata, "Kau tahu itu bukan yang kupedulikan. Obat dalam tubuhmu telah dinetralkan, tetapi kau masih berpura-pura disiksa oleh obat itu untuk menipuku. Beranikah kau mengatakan itu bukan kebohongan?" Sueling berkata dengan suara teredam, "Ini salahmu karena selalu menolak menerimaku sepenuhnya. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini." Huan mengangkat alisnya. "Jadi, menurutmu, apakah tindakanmu berbohong kepadaku itu dibenarkan?" Sueling ingin membantah pertanyaannya, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia berbohong padanya terakhir kali dan bagaimana dia mengabaikannya untuk waktu yang lama, dia segera menutup mulutnya dan tetap diam. Melihat dia terdiam, dia mendesah tak berdaya. Dia berjalan ke arahnya, mengangkat ujung gaunnya, dan berjongkok. "Aku tidak suka dibohongi dengan alasan apapun." Sueling tidak merasa bersalah, namun dia tidak ingin Huan bersikap dingin padanya lagi. Karena kasihan pada kekasihnya, dia mengalah. "Maaf." Tidak mudah mendengar kata itu darinya. Huan tidak ingin terus-terusan mengungkit kesalahan ini. Bagaimanapun, mereka masih punya banyak waktu. Di masa depan, dia akan perlahan-lahan mengubah kebiasaannya yang suka membuat masalah. Dia bertanya, "Apakah masih sakit di sana?" Sueling bertanya, "Jika seseorang memaksakan es batu di bawahmu, tidakkah menurutmu itu akan menyakitkan?" Huan terbatuk pelan dan berkata dengan malu, "Singkirkan tanganmu. Biarkan aku melihatnya." Sueling meliriknya, "Kau tidak akan membekukanku lagi, kan?" Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Aku tidak ingin kau lumpuh. Kenapa aku harus membekukanmu dengan es?" Sueling menyingkirkan tangan yang menutupi selangkangannya dengan ragu. Huan membuka pakaiannya dan menatap ke arah kemaluannya. Walaupun orang ini dalam keadaan lemah, wujudnya cukup menyeramkan. Huan mencoba mengabaikan pipinya yang memerah dan bertanya dengan serius, "Apakah masih sakit?" Sueling mengerang. "Sakit sekali. Mungkinkah itu beku?" Huan berpikir sejenak, lalu mengulurkan jari-jarinya dan meneteskan sedikit air liur ke sana. Dia mengoleskan jari-jarinya dengan lembut ke penisnya. Ini seharusnya menghilangkan rasa sakitnya. Cairan yang dikeluarkan dari tubuhnya memiliki efek penyembuhan tertentu. Agaknya, air liurnya akan membantu meringankan rasa sakitnya. Sueling sangat terganggu dengan tindakannya hingga dia hampir melepaskannya saat itu juga. Anggota tubuhnya yang lemas segera berdiri. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Apakah kamu sengaja merayuku?" Huan membuka matanya yang besar dengan polos. "Tidak, aku hanya ingin membantumu mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Tapi kau malah membuatnya semakin sakit." Alat kelaminnya bengkak dan sakit, hampir meledak. Huan tidak buta, jadi dia secara alami melihat reaksinya yang jelas. Dia terbatuk pelan. "Kamu masih bisa ereksi. Sepertinya penismu baik-baik saja. Cepat pakai bajumu. Kita pulang." Namun Sueling menolak untuk bergerak. "Bagaimana menurutmu aku akan kembali dalam keadaanku saat ini?
Apa yang akan dipikirkan orang-orang tentangku jika mereka melihatku? Huan bertanya, tapi kamu tidak pernah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Sueling mengangkat dagunya dan tampak tenang. Itu tergantung pada situasinya. Dalam situasi seperti ini, pria normal manapun tidak dapat mengabaikan pendapat orang lain. Lalu apa yang kamu inginkan? Sueling berhenti berbicara lagi dan menatapnya dengan tatapan membara. Implikasinya terlalu jelas. Huan merasa tidak berdaya. Baiklah, aku akan membantumu. Dia meraih kemaluannya dan membantunya berdiri. Sueling sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, bersikaplah lembut. Benda milikku ini terbuat dari daging. Ini akan menyakitkan. Huan tidak punya pilihan selain bersikap lembut. Apakah ini bisa? Kamu terlalu lembut. Rasanya tidak enak. Huan terdiam. Mengapa kamu menuntut begitu banyak? Tidak bisakah kamu lebih terus terang? Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberikan dirimu kepadaku, tetapi tidak bisakah kamu melakukan yang terbaik untuk membantu? Apakah aku punya tempat di hatimu? Manusia burung ini benar-benar tahu cara menyalahkan orang lain. Huan berkata dengan marah, kamu juga punya tangan. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Itu berbeda. Apa bedanya? Sueling memeluknya dan menutupi bagian belakang lehernya dengan tangannya yang besar. Dia mengusapnya dengan samar. Aku menyukaimu. Selama kamu di sampingku dan aku mencium aroma tubuhmu, aku akan merasa jauh lebih bahagia. Aku tidak akan merasa seperti ini jika aku melakukannya sendiri. Hati Huan terbakar mendengar pengakuannya yang tiba-tiba. Dia berhenti berbicara dan diam-diam mempercepat gerakannya. Napas Sueling menjadi semakin cepat. Dia memeluk Huan semakin erat. Lidahnya menekan daun telinganya sambil menggigitnya dengan lembut. Setelah waktu yang lama, dia dibebaskan. Huan terlalu dekat dengannya. Ditambah lagi fakta bahwa dia memeluknya erat-erat, dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan tubuhnya berlumuran cairan. Aura binatang jantan yang kaya menyelimuti seluruh tubuhnya. Sueling melihat penampilannya yang acak-acakan dan tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih baik. Melihat ini, Huan segera mendorongnya. Jangan mendekat lagi. Rasanya kulit telapak tanganku akan terkelupas. Sueling tahu kapan harus berhenti. Meskipun dia ingin melakukannya lagi, dia menahan keinginan itu. Dia menyeka cairan dari tubuhnya dan berpakaian. Dia berdiri perlahan. Aku akan membawamu ke kamar mandi. Mereka sampai di sebuah sungai. Huan melepas sepatu bot kecilnya dan melangkah tanpa alas kaki ke dalam air dangkal dari kerikil sungai. Ia membungkuk untuk mengambil air sungai yang jernih dan dengan hati-hati membersihkan cairan dari tubuhnya. Sueling duduk di atas batu besar di tepi sungai. Ia menekuk satu lutut dan meletakkan satu tangan di atasnya. Gerakannya santai dan percaya diri. Dia terus menatap punggung Huan sambil mengingat adegan saat Huan memberinya pelajaran. Hatinya gatal. Dia tidak menyangka wanita yang biasanya lembut dan pemalu ternyata punya sisi seksi. Terutama saat dia menungganginya. Bibirnya melengkung, dan matanya licik. Cara dia menatapnya terlalu menggoda, membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Sueling mendesah dalam hatinya. Wanita kecilku benar-benar cantik. Setelah Huan mandi, dia berpakaian dan berjalan ke arahnya. Sueling mengangkat tangannya, dan api muncul di telapak tangannya. Dia membantunya mengeringkan semua tetesan air di tubuhnya. Bab 288. Huan merasa hangat dan nyaman. Ia tersenyum dan mengambil sebuah kerikil. Aku baru saja mengambil ini di air. Kelihatannya bagus sekali. Aku akan memberikannya padamu. Itu adalah kerikil merah. Teksturnya tidak sebening kristal merah, tetapi warnanya indah. Ada tekstur alami di permukaannya yang tampak seperti pola klasik. Sueling mengambil kerikil itu dan menyentuh permukaannya dengan ibu jarinya 2 kali. Mengapa kamu memberikannya kepadaku? Warnanya sama dengan matamu. Sama berkilaunya seperti fajar. Sueling merasa senang mendengar pujian itu. Ia mengepalkan batu itu erat-erat. Karena kau begitu memujaku, aku tidak akan berdebat denganmu tentang membekukanku dengan es sekarang. Huan berkata, jika kamu berani berbohong padaku lagi, aku tidak akan hanya menggunakan es. Lalu apa lagi yang akan kamu gunakan?
Huan tersenyum. Kau akan lihat. Sueling merasa bahwa gadis kecil itu mempunyai niat buruk saat mengatakan hal ini. Dia dengan hati-hati menyingkirkan kerikil itu, lalu mengambil Huan dan mengembangkan sayapnya untuk terbang kembali ke Gunung Batu. Mereka baru saja kembali ke rumah ketika Suang Yun memergoki mereka. Suang Yun seperti anjing besar saat dia mengendus tubuh Huan. Matanya penuh dengan kecurigaan. Huan, mengapa kamu berbau seperti Sueling? Apakah kamu diam-diam berhubungan seks dengannya? Huan mengira karena dia sudah mandi, aroma tubuhnya seharusnya sudah memudar. Dia tidak menyangka Suang Yun masih bisa menciumnya. Orang ini memang seekor anjing. Hidungnya sangat sensitif. Malu, dia berkata, kami tidak kawin. Lalu bagaimana kamu mendapatkan bau itu? Huan melirik Sueling dan melihat bahwa Sueling menatapnya dengan senyum tipis. Dia tidak berniat membantu menjelaskan. Dia sengaja ingin melihatnya tersipu tanpa tahu bagaimana menjelaskannya. Huan tidak ingin menjawab, tetapi Suang Yun terus mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Dia tidak punya pilihan lain selain berkata cepat dengan suara yang sangat lembut, aku membelainya dengan tanganku. Pendengaran Suang Yun tidak lebih lemah dari indera penciumannya. Meskipun dia merendahkan suaranya, dia masih mendengarnya dengan jelas. Ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya. Jadi itu hanya masturbasi. Kalian tidak melakukannya sampai tuntas. Huan tersipu mendengar pertanyaan itu. Tidak. Suang Yun menatap Sueling dengan kagum. Pada titik ini, kamu masih bisa menahan diri untuk tidak melahapnya. Aku harus menghormatimu karena menjadi seorang pria. Sueling tidak berdaya. Jika dia tidak mau, aku tidak bisa memaksanya, kan? Huan berpikir dalam hati, kau tidak akan memaksakan dirimu padaku, tapi kau akan berbohong padaku. Bai dimasuk. Kemana kau pergi bersama Huan? Tanyanya pada Sueling. Aku sudah mencari di seluruh suku tadi, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Sueling mengeluarkan kerikil merah itu. Kami pergi ke sungai untuk bermain sebentar. Dia memberikan ini kepadaku. Suang Yun langsung berteriak, aku juga menginginkan batu-batu itu. Huan, kamu tidak bisa begitu saja memberikannya padanya. Huan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saya kebetulan mengambil kerikil itu. Kalau kamu suka, saya akan membawakan kerikil lagi kalau saya lihat yang bagus. Suang Yun sebenarnya tidak menganggap kerikil ini indah sama sekali, tetapi itu adalah sesuatu yang diambil Huan, jadi artinya berbeda. Tidak peduli apapun itu, asalkan itu dari si betina, itu pasti sesuatu yang baik. Baidi melirik kerikil itu, dan kegugupannya sedikit mereda. Di luar sana akhir-akhir ini tidak begitu tenang. Jika kamu keluar lagi, ingatlah untuk membawa lebih banyak orang bersamamu untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Huan memeluk lengannya dan berkata dengan lembut, Sueling sangat kuat. Dengan dia di dekatnya, kita akan aman. Saat dia mendekat, Baidi langsung mencium aroma Sueling pada dirinya. Namun, itu sangat samar. Sepertinya mereka berdua hanya bermesraan, tetapi belum melangkah ke tahap terakhir. Hujan deras selama 2 hari 1 malam. Setelah hujan, tiba-tiba banyak binatang di hutan. Mereka tahu bahwa bagian hilir Sungai Hitam telah diduduki oleh prajurit binatang, jadi mereka secara khusus pergi ke bagian hulu Sungai Hitam untuk minum air. Suang Yun sering bersembunyi di semak-semak di dekat anak serigala dan menatap hewan-hewan itu minum air. Ketika mangsanya lengah, dia akan tiba-tiba menyerang. Kemunculan tiba-tiba 5 serigala putih beku keperakan membuat hewan-hewan yang sedang minum air ketakutan. Mereka pun berhamburan. Salah satu dari mereka cukup sial karena tertangkap oleh Big Goody saat melarikan diri. Dia menggigit leher Big Goody, dan Big Goody pun menjadi mangsa terbesarnya. Mereka kembali dengan tangan penuh lagi hari ini. Setelah Big Goody menyamak kulit binatang, ia memberikannya kepada ibunya untuk membuat mantel. Huan menghela napas. Kamu membawa banyak hal baru-baru ini. Suang Yun berkata, musim hujan akan segera tiba. Banyak hewan akan bermigrasi dari selatan ke utara. Sungai Hitam adalah tempat yang penting bagi mereka untuk lewat di sepanjang jalan. Selama kita tinggal di tepi sungai, kita bisa menunggu dan menangkap banyak mangsa.
Huan tampak seolah mengerti. Larut malam, sebagian besar prajurit binatang di perkemahan dekat Sungai Hitam sedang tertidur. Terjadi keheningan. Para prajurit binatang yang bertugas berpatroli hendak berganti giliran dengan rekan-rekan mereka ketika banyak riak tiba-tiba muncul di sungai. Ratusan setan memanjat keluar dari air dan menerkam para prajurit binatang terdekat. Mereka menggigit dan berkelahi satu sama lain sementara darah menyembur ke udara. Malam yang sunyi langsung berubah menjadi arena bagi para binatang buas. Melihat hal itu, para prajurit binatang yang berdiri di tanah tinggi segera bersiul nyaring. Namun, sebelum mereka sempat bersiul, mereka ditangkap oleh makhluk bersayap yang turun dari langit dan dilempar ke bawah. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Xuan Wei sudah bergegas keluar tenda saat peluit berbunyi. Dia melihat setan-setan yang tak terhitung jumlahnya memanjat keluar dari sungai dan menyerbu ke arah perkemahan bagaikan gelombang pasang yang gelap. Xuan Wei berubah menjadi harimau putih dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Seluruh perkemahan gemetar mendengar suara gemuruh itu. Dia menerkam tempat di mana terdapat banyak setan dan menghancurkan semua setan yang menyerang para prajurit binatang. Perang telah dimulai. Sebagai pangeran dan komandan, He Guang tidak perlu ikut serta secara pribadi dalam pertempuran. Ia berubah menjadi seekor singa dan berdiri di atas sebuah batu besar di belakang perkemahan, menatap ke seluruh medan perang. Rambutnya yang berwarna coklat keemasan berkibar tertiup angin malam. Matanya yang berwarna zamrud tampak dingin dan rasional, khas orang-orang yang berkuasa. Dia bertanya, "Di mana Yi Wu?" Prajurit kepercayaannya segera menjawab, "Saya sudah mengirim seseorang untuk mencarinya." Serangan mendadak iblis di tengah malam datang tanpa peringatan dan membuat para prajurit binatang lengah. Mereka dengan cepat mengambil inisiatif di medan perang. Benteng yang dibangun beberapa hari terakhir tidak terlalu berguna melawan iblis. Para setan berkumpul bersama dan menghantam benteng yang tampaknya kokoh itu. Bab 289. Kalau saja Xuan Wei tidak memiliki kekuatan yang dahsyat, dia pasti sudah membiarkan para iblis menerobos garis pertahanan dan menyerbu ke dalam perkemahan untuk membunuh. Melihat ini, He Guang tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan iblis. Tidak hanya jumlah iblis yang jauh melebihi jumlah prajurit binatang, tetapi mereka semua tidak kenal takut. Meskipun mereka terluka parah, selama mereka masih bernapas, mereka akan menyeret tubuh mereka yang hancur dan bertarung sampai akhir. Mereka adalah sekelompok orang gila yang tidak peduli dengan kehidupan mereka. Prajurit binatang terpercaya berkata, "Yang mulia, Yi Wu ada di sini." He Guang menyuruh seseorang membawa Yi Wu ke sana. Sejak dia mengambil inisiatif untuk membius Sueling terakhir kali, dia telah ditempatkan dalam tahanan rumah. Selama periode waktu ini, dia hanya bisa tinggal di tendanya dan tidak bisa pergi kemanapun. Yi Chuan, yang awalnya setia padanya, sudah mati. Selain itu, semua prajurit binatang di Kam diperintahkan untuk tidak mendekatinya. Setelah Yi Wu ditempatkan dalam tahanan rumah, dia menyadari bahwa dia telah melewati batas. He Guang adalah pria yang sangat suka mengatur, terutama di Kam yang bisa dilanda perang kapan saja. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil keputusan sendiri, bahkan jika dia adalah wanita cantik. He Guang pernah pergi menemuinya dan menceritakan semuanya dengan jelas. "Jika bukan karena kau masih berguna, aku akan menghukummu dengan hukum militer." Setelah itu, tidak peduli seberapa keras Yi Wu memohon ampun, He Guang mengabaikannya. Saat ini, Yi Wu tampak jauh lebih kuyu. Wajahnya yang awalnya hanya seukuran telapak tangan kini tampak lebih tirus dan rapuh. Ditambah dengan mata rubahnya yang sedikit terangkat, dia tampak seperti kecantikan yang sakit-sakitan. Begitu dia melihat He Guang, matanya memerah. "Yang mulia, apakah Anda akhirnya bersedia menemuiku lagi?" Berpikir bahwa dia harus memanfaatkannya selanjutnya, He Guang sedikit melembutkan nadanya. "Selama kamu bisa membantuku memenangkan pertempuran ini, aku akan melupakan masa lalu." Yi Wu menyeka sudut matanya. "Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu." Dia mengeluarkan kantung kulit yang selalu dibawanya. Dia menuang bubuk itu ke telapak tangannya dan meniupnya. Bubuknya tertiup angin. Kebetulan saja angin bertiup kencang.
Ditambah lagi mereka berada di tempat yang tinggi, serbuk wangi itu pun dengan cepat berterbangan ke setiap sudut perkemahan. Bubuk ini hanya berguna untuk binatang buas. Setan tidak akan bereaksi setelah menciumnya. Ketika para prajurit binatang mencium bau aneh itu, darah di tubuh mereka langsung seperti terbakar. Mereka menjadi panik, dan kekuatan tempur mereka melonjak. Xuan Wei tidak menyukai aromanya dan sengaja menghindari arah angin, namun dia tetap tidak sengaja menghirup sedikit bubuk wewangian. Jiwa binatang dalam tubuhnya mulai gelisah, dan semangat juangnya makin membara. Darah mengotori baju besi logamnya, dan mata birunya dipenuhi kegilaan. Di seberang Sungai Hitam, Han Ying memperhatikan seluruh medan perang dengan dingin. Dia segera menyadari bahwa prajurit binatang buas pihak lain tiba-tiba meletus dengan kekuatan tempur super. Mereka tidak hanya merebut kembali inisiatif, tetapi mereka juga perlahan-lahan mengarahkan kemenangan ke arah prajurit binatang buas. Jika begini terus, setan pasti kalah. Angin malam membawa keharuman menyeberangi Sungai Hitam dan masuk ke wilayah para setan. Ketika dukun Tao Wei menciumnya, ekspresinya sedikit berubah. Ia berkata kepada Han Ying, seseorang di sisi lain menggunakan bubuk pewangi khusus. Setelah para prajurit binatang mencium aroma ini, kekuatan mereka akan meningkat untuk waktu yang singkat. Jadi begitulah. Han Ying langsung mengerti. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah bubuk ini hanya berguna untuk binatang? Apakah berguna untuk hewan? Tao Wei tidak yakin. Han Ying memutuskan untuk mencobanya. Jika tidak berhasil, dia akan menyuruh pasukan iblis mundur. Han Ying menemukan posisi yang lebih tinggi dan menggunakan kendalinya terhadap angin untuk mengubah arah angin malam secara paksa. Ia memutar arah angin 90 derajat ke hulu Sungai Hitam. Angin malam bercampur serbuk wangi berhembus ke hulu Sungai Hitam. Hewan-hewan yang beristirahat di dekat hulu sungai mencium wanginya dan menjadi gelisah. Mereka menjadi sangat agresif. Setelah pertikaian internal yang sengit, banyak dari mereka yang meninggal. Hewan-hewan ini semuanya haus darah. Hanya ada satu kata dalam benak mereka, bunuh. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang berlari ke arah datangnya bau harum, ada pula yang berlari ke arah gunung batu. Binatang-binatang di gunung batu itu sedang tertidur lelap ketika tiba-tiba mereka mendengar para penjaga melolong. Ada serangan musuh. Suang Yun adalah orang pertama yang keluar dari gunung batu. Dia berubah menjadi serigala putih beku perak dan melompat ke dinding. Dia melihat ratusan hewan berlarian menuju gunung batu. Ada banyak binatang buas di antara mereka. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Yang lebih parah, kelompok hewan ini juga membuat hewan lain yang sedang tidur di hutan menjadi khawatir. Tak lama kemudian, lebih banyak hewan yang tertarik. Setelah mereka berkumpul, mereka benar-benar membentuk gelombang kecil. Suang Yun ingin mengutuk. Mereka benar-benar telah menemui gelombang pasang di tengah malam, dan gelombang pasang ini jelas menuju ke gunung batu. Apa yang sedang terjadi? Dia mengangkat kepalanya dan melolong, mengumpulkan binatang buas jantan di sukunya untuk bersiap berperang. Seluruh suku serigala batu gempar. Binatang-binatang jantan muda yang kuat berlarian keluar dari rumah mereka dan berkumpul di tanah lapang di kaki gunung. Bai Di dan Sang Ye mengeluarkan lempengan batu yang diberikan Huan-Huan dan menempelkan pola binatang pada binatang satu persatu untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sueling dan Sen Yan memimpin binatang berbulu keluar dari gunung batu dan menghentikan burung-burung yang mencoba mendekati gunung batu dari udara. Mu Xiang dan Huan-Huan mengumpulkan semua betina dan anak-anaknya. Jika binatang buas jantan di luar gunung dikalahkan, mereka akan segera pergi melalui jalan rahasia bersama binatang buas betina dan anak-anaknya. Huan-Huan menggendong dua anak harimau. Big Gudi dan tiga saudaranya berjongkok di samping induknya, melindunginya dan saudara-saudaranya. Mu Xiang dan para wanita tidak mengerti mengapa gelombang binatang tiba-tiba muncul. Munculnya gelombang buas saja sudah hal yang biasa, tapi mereka malah mengincar gunung batu. Mereka berkumpul untuk membahas alasannya. Huan-Huan mengetahui dari mereka bahwa pasang surut binatang merupakan fenomena alam yang unik di benua binatang. Alasan umum terjadinya pasang surut hewan adalah karena hewan mencari lingkungan yang lebih cocok untuk bereproduksi.
Pasang surut tidak akan membahayakan hewan secara langsung, tetapi kecelakaan pernah terjadi sebelumnya. Konon, di masa lampau ada sebuah suku yang harus dilalui hewan-hewan untuk bermigrasi. Bukan saja hewan-hewan itu tidak menghindar, tetapi mereka bahkan berusaha memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap mangsa. Akhirnya, mereka membuat marah hewan-hewan itu dan seluruh suku itu pun rata dengan tanah. Tidak seorang pun yang selamat. Namun gunung batu itu tidak berada di jalur migrasi hewan-hewan itu. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang suku serigala batu? Huan-Huan juga bingung dengan hal ini. Sistem itu berkata, jika Anda benar-benar ingin tahu jawabannya, Anda dapat bertanya kepada tanaman di hutan. Jika suasana hati mereka sedang baik, mereka mungkin akan memberitahu Anda alasannya. Bab 290. Huan-Huan menggenggam gelang kristal hijau itu dengan kedua tangan dan memejamkan matanya. Si hijau kecil, pergilah ke hutan. Little Green muncul dari kristal hijau. Tanaman merambatnya tumbuh dengan cepat. Tanaman merambat itu menyebar dengan cepat di sepanjang dinding. Setelah meninggalkan gunung batu, tanaman merambat itu memanjang di sepanjang tanah untuk bertemu dengan tanaman merambat di dinding. Kemudian, tanaman merambat itu terus menyebar keluar. Tak seorang pun menyadari bahwa tanaman merambat itu telah menyebar diam-diam ke seluruh medan perang. Huan-Huan tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, tetapi kekuatan kontrak memungkinkan dia mendengar suara-suara di luar dengan bantuan Little Green. Teriakan yang memekakkan telinga itu seolah-olah dapat menembus langit. Para binatang meraung. Huan-Huan mencoba menemukan suara yang ingin didengarnya di tengah kekacauan itu. Dia mendengar Suang Yun memerintahkan binatang serigala untuk bertarung. Bai Di berteriak agar Sang Ye mundur, dan Sue Ling bersiul saat dia terbang. Hewan-hewan terus berjatuhan dalam peperangan, tetapi lebih banyak hewan datang dari segala arah. Sang Ye meluangkan waktu untuk memberitahu Suang Yun, ada yang salah dengan hewan-hewan ini. Suang Yun juga merasakan ada yang aneh pada hewan-hewan ini. Hewan-hewan menyerang karena makanan dan pasangan, tetapi mereka tidak tampak ingin makan sama sekali. Mereka hanya tampak ingin bertarung dan membunuh semua makhluk hidup yang mereka lihat. Aku mencium sesuatu yang familiar pada hewan-hewan ini. Sue Ling melemparkan bola api yang membakar hewan-hewan yang menerkam itu hingga mereka berguling-guling di tanah. Suang Yun berteriak sambil melawan, bagaimana kamu masih ingat mencium aroma wangi di saat seperti ini? Apa kamu lapar? Percakapan mereka terdengar perlahan. Huan-Huan mengira bau itu mungkin petunjuk, jadi dia mencoba mencium bau bangkai hewan dengan bantuan tanaman merambat. Di samping bau darah yang kuat, memang tercium samar-samar bau harum. Huan-Huan membuka matanya dan segera memanggil sistem itu. Bocah kecil, apakah kemunculan gelombang binatang buas yang tiba-tiba ada hubungannya dengan aromanya? Sistem itu berkata, aroma itu pasti berasal dari rempah khusus yang ditambahkan rosemary. Aroma itu dapat membuat hewan kehilangan akal dan menyerang makhluk hidup. Huan-Huan segera mengeluarkan flora kuno dan ilustrasi flora dan menemukan catatan tentang rosemary. Ini adalah tanaman langka dan berharga. Tumbuhan ini tumbuh di gurun barat laut yang sangat terpencil. Akarnya berduri dan beracun. Hewan-hewan biasa akan langsung diracuni hingga tubuh mereka membengkak dan bernanah. Namun, jika tanaman ini dipotong-potong dan dicampur dengan bahan lain dalam proporsi tertentu, ia dapat menghasilkan rempah-rempah aneh yang dapat membuat hewan dan binatang buas kehilangan kendali. Hewan, khususnya, bereaksi sangat kuat saat mencium aroma ini. Mereka akan kehilangan akal sehat dan menyerang makhluk hidup dengan ganas. Huan-Huan membaca dengan cepat. Pada dua baris terakhir, dia melihat cara untuk menetralkan efek rosemary. Cara ini sangat mudah. Hewan dan binatang buas yang terkena penyakit hanya perlu mandi air dingin. Huan-Huan tercengang. Setidaknya ada 3 hingga 400 hewan. Bagaimana dia bisa memandikan mereka satu persatu? Permintaan yang tampaknya sederhana ini tampaknya sangat rumit saat ini. Huan-Huan menutup buku itu dan bertanya dengan senyum masam, bocah kecil, apakah kau punya cara untuk memandikan 3 hingga 400 binatang buas sekaligus? Tanpa diduga, sistem benar-benar memberinya saran. Buat saja hujan. Huan-Huan berkata perlahan, aku bukan dewa hujan. Aku tidak bisa membuat hujan begitu saja.
Pergilah berdansa dan akan turun hujan. Huan-Huan terdiam. Ini bukan saat yang tepat untuk bercanda. Saya serius. Saya tidak bercanda. Huan-Huan masih tidak percaya. Tarian macam apa yang bisa membuat langit menurunkan hujan? Tarian yang kamu tarikan sebelumnya bisa melakukannya. Huan-Huan membeku. Sistem tersebut melanjutkan, tujuan awal dari ritual kurban adalah untuk berdoa memohon cuaca yang baik. Terutama pada tahun-tahun terjadinya bencana alam, ritual kurban menjadi metode utama untuk berdoa memohon hujan. Tarian para dewa adalah tarian yang digunakan dalam ritual kurban dan dapat membantu Anda berdoa memohon hujan dengan sukses. Kedengarannya masuk akal. Selain itu, Huan-Huan tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sistem itu membimbingnya dengan sabar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya sendiri. Bahkan jika kamu tidak berhasil, kamu tidak akan rugi, kan? Itu benar. Tidak ada salahnya mencoba. Huan-Huan sedang bimbang. Dia teringat saat terakhir kali dia menari dan tidak bisa menahan cemberut. Tetapi situasinya sekarang mendesak dan dia tidak bisa membuat keributan. Huan-Huan memberitahu Musiang bahwa dia ingin mengadakan ritual pengorbanan. Musiang tidak mengerti mengapa mereka mengadakan pengorbanan saat ini, tetapi sebagai seorang dukun, Huan-Huan pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Oleh karena itu, Musiang segera menggunakan kekuatannya sebagai penanggung jawab komite lingkungan dan memanggil para wanita untuk membantu meletakkan kulit binatang di tanah. Kemudian, mereka menyiapkan mangsa dan buah-buahan sebagai kurban. Huan-Huan membawa baskom penuh air dan meletakkannya di depan persembahan. Dia mengambil seperangkat pakaian yang diberikan oleh sistem dan memakainya. Tidak diketahui dari bahan apa gaun ini dibuat, tetapi gaun itu sangat halus dan lembut. Dengan sedikit gerakan, gaun itu berkibar seperti ombak. Huan-Huan mengenakan gelang lonceng dan gelang kaki, tetapi saat dia menyentuh topeng prediksi, dia tanpa sadar berhenti. Dia ingat kapan terakhir kali dia memakainya. Dampak dari gambaran itu terlalu besar baginya untuk lepas dari bayangan yang diciptakannya. Sistem itu merasakan keraguannya dan berkata, jangan merasa terlalu terbebani. Topeng prediksi melihat masa depan secara acak dan memerlukan sejumlah keberuntungan untuk memicunya. Sebagian besar waktu, sebenarnya tidak jauh berbeda dari topeng biasa. Huan-Huan menarik napas dalam-dalam dan mencoba menahan rasa gelisahnya. Ia memejamkan mata dan perlahan menarik topeng menutupi wajahnya. Begitu masker itu menyentuh wajahnya, masker itu otomatis menempel di kulitnya. Masker itu begitu ringan sehingga seolah-olah tidak ada apa-apanya. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Huan-Huan membuka matanya dan menyadari bahwa semuanya normal di depannya. Tidak ada ramalan. Ketika dia keluar setelah berganti pakaian, semua orang tercengang. Bahkan Big Goody, Dos, Tres, dan Little Monster merasa bahwa perempuan di depan mereka sangat asing. Mata di balik topeng itu dipenuhi dengan kekuatan misterius yang membuat para betina dan anak-anaknya ingin merangkak di kakinya dan menjadi pengikutnya yang paling setia. Huan-Huan berjalan tanpa alas kaki di tanah. Lonceng di pergelangan tangannya bergoyang lembut, menghasilkan bunyi lonceng yang jauh. Gaun putihnya berkibar di belakangnya, meninggalkan siluet yang indah. Pada kain kasa hitam luar, samar-samar terlihat pola-pola gelap kuno dan misterius yang memancarkan aura hikmat. Huan-Huan kembali menarikan tarian para dewa. Tarian kali ini bahkan lebih halus dan lebih indah daripada sebelumnya. Ujung gaunnya meluncur mengikuti gerakannya, dan lonceng berdenting lembut. Sepatu bot hitam pekatnya sangat kontras dengan kakinya yang cantik dan halus. Setelah gerakan terakhir, dia berlutut di tanah menghadap baskom. Dia menyilangkan tangannya dan menempelkannya ke dadanya. Dia menundukkan kepalanya sambil berdoa. Air yang awalnya tenang, tiba-tiba beriak.